Hari ini yang bertugas adalah dari Binroh Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sudah ada MC, Ibu Dewi Setiawati. Mohon izin Bu Dewi untuk segera mulai. Mohon izin di-unmute dan saya akan mute untuk saya sendiri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat datang di ibadah Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Pelayan firman Tuhan pada siang hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sefke Gerungan MTH, liturgos Bapak Roy Gunawan, dan pemusik Bapak Bobby Wailan. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita mempersiapkan diri. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. 3, siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan atau memute audio selama ibadah. 4, mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah atau di kolom chat. 5, ibadah akan direkam pada YouTube Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami persilakan liturgos untuk memimpin acara. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita menaikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh kembali bersekutu bersama dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Kami ucap syukur. Terima kasih buat penyertaan sepanjang 1 minggu yang boleh kami lewati. Itu semua karena anugerah dan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati ibadah siang hari dari awal pertengahan ibadah tempatnya. Kiranya Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Hati kami terbuka untuk lawatan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kelegaan, pemulihan, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan di setiap sakit penyakit yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi
terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman Tuhan adalah pelita dalam setiap kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami ada pada siang hari ini. Untuk kami mau menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya di hari-hari ini kami harus dekat dengan Tuhan. Kami harus meninggikan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua sekalian. Biar bisa lambaikan tangan. Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan buat kita pada siang hari ini. Baik, tidak dikenal maka tidak disayang. Nama saya Pendeta Sifkel Girungan dan saya melayani Tuhan di Gereja Kristen Bersinar El Bethel yang ada di Kelapa Gading. Dan saya juga membantu untuk kesibukan sehari-hari banyak melayani di jaringan doa sekota Jakarta Utara dan juga di jaringan doa nasional. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan hari ini kita mau lihat firman Tuhan yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Saya mengambil satu tema hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Kenapa saya menyampaikan ayat firman Tuhan ini? Kalau kita melihat begitu banyak berita di luar sana yang menakutkan ya. Kalau kita lihat belum berhenti kita dengan pandemi COVID Delta ya. Dan sekarang sudah ada lagi katanya tahun 2022 ada Omikron, benar ya, Omikron ya. Ya banyak orang ketakutan dan kalau kita lihat di luar negeri, apalagi di Eropa khususnya Jerman, pernah sehari mereka meninggal 5.800 orang, saudara. Kita bisa bayangkan dan hal ini membuat begitu banyak orang takut dan khawatir. Makanya saya mengambil tema pada saat ini biar kita semua bisa menghadapi tahun 2022 ya. Karena ini sudah di akhir tahun 2021, maka kita perlu belajar hal ini. Supaya kita bisa meninggalkan tahun 2021 dengan iman percaya kepada Tuhan. Baik firman Tuhan pagi hari ini, jangan takut, percaya saja. Kita mau baca firman Tuhan ini. Ya pointernya kurang berfungsi ya. Ini aja. Ya kita mau baca bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima ayat 36. Saya hanya baca ayat yang ke-36 saja. Dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan mereka. Perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini medianya kurang sebentar ya. Ya, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Dalam cerita ini kita lihat Tuhan Yesus menyampaikan kepada kepala rumah ibadat ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya Yairus ya. Dan di situ karena Yairus tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dia merendahkan diri kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Ya, saya nggak akan bahas ayat ini secara jelas karena sudah banyak kali kita dengar cerita ini. Dan di situ kita melihat bahwa pada waktu Yesus datang mendapati anaknya Yairus, bukannya dia sakit, tapi di situ dalam firman Tuhan kalau kita baca dalam Markus 5 ayat 21 sampai 40 dikatakan anak Yairus itu sudah meninggal. Dan pada waktu Yesus berkata kepada mereka, anak ini tidak mati, tetapi dia tidur. Dan mereka kaget pada waktu itu. Ya, orang-orang tetangga-tetangga menertawakan Yesus. Tapi di situ Yesus katakan, sebab itu apa? Jangan takut, percaya saja. Nah, saudara, ketakutan ini, saudara, ya wajar secara jasmani, saudara.
2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan hari-hari ini kita sedang masuk di masa yang sukar. Ya. Wahyu pasal yang ke-12, ayat ke-12 mengatakan, karena itu apa? Bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah hai kamu, hai bumi. Ya, di situ dikatakan bahwa iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Nah saudara, hari-hari ini saudara, kita iblis masih biasa-biasa saja. Kita kadang-kadang kelabakan, nggak tahu mau berbuat apa. Dan di dalam Wahyu 12 ayat 12 katakan, iblis sedang turun ke bumi. Dikatakan apa? Dengan geram yang dahsyat. Artinya iblis sedang bekerja keras, ya, untuk supaya anak-anak Tuhan itu takut. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Iblis sedang bekerja keras hari-hari ini. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ada satu raksasa yang berkeliaran di muka bumi dan membuat manusia gagal. Ya, yaitu adalah rasa takut, dan ini sangat berbahaya dan menyiksa kita. Dan ini yang membuat manusia tidak hidup dalam damai sejahtera. Ya, makanya begitu banyak orang ketakutan, dia takut. Ya, orang kalau takut dia tidak tahu mau berbuat apa. Ya, memang saudara ketika manusia jatuh dalam dosa, nature-nya manusia adalah dia takut. Ya, kita lihat hari-hari ini ada orang takut manusia, tetapi dia tidak takut Tuhan. Ya, ada orang juga yang tidak takut manusia, tidak takut Tuhan, tapi dia takut setan. Ya, benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada juga orang yang tidak takut Tuhan. Ya, dia tidak takut setan, tapi dia takut istri. Ya, saudara, ada seperti itu. Kalau di sini saya lihat nggak ada sih, ya, dari wajah-wajah saudara orang-orang yang berani semuanya. Ya. Dan ada juga saudara, kalau saudara lihat pernah dalam YouTube ya, banyak ada tentara. Ya, tentara saudara tahu tentara itu dilatih untuk berperang, dilatih untuk membunuh. Tapi saudara bisa bayangkan, ketika mau divaksin, tentara itu takut ya, bahkan ada kepala rumah sakit dia takut dengan jarum suntik ya. Jadi ketakutan itu ada macam-macam ya. Kelihatan ya tentara badannya besar tapi cuma jarum suntik dia takut ya. Ada banyak macam ketakutan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-26 katakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab apa? Kuasa langit ya akan digoncang. Jadi begini saudara, sebelum manusia takut, sebelum itu ketakutan merajalela di dunia ini saudara, Lukas 21 ayat 26 sudah katakan orang akan mati ketakutan. Ya, berapa banyak kali kita lihat di televisi bagaimana pemerintah menganjurkan kita jangan takut menghadapi pandemi. Ya, karena banyak orang juga saudara cuma sakit biasa dia pikir ini sudah COVID ya. Cuma sakit yang biasa-biasa tapi dia ketakutan, dia takut jangan dia mati saudara ya. Dan ini sudah ditulis dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan ya. Sebenarnya penyakitnya biasa tapi karena dia ketakutan membuat dia lemah saudara. Dia jadi lemah dan akhirnya mati saudara. Nah, kita akan lihat bersama hasil survei ya. Survei polling tentang rasa takut ini kita lihat. Ya, ini cuma sekedar ilmu aja buat kita ya. 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Jadi di dunia ini ada 40% manusia takut. Ya. Takut kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi. Mereka terlalu takut pada hal-hal yang tidak pernah terjadi. Dan yang kedua, ada 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu, ya. Pengalaman masa lalu, ya. Kebanyakan manusia trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu. Saya minggu yang lalu saya juga jadi narasumber dari satu acara ya, Living for Christ, di situ membahas tentang trauma masa lalu. Jadi ada 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Terus yang ketiga ada 12% manusia takut akan perkara yang remeh. Ya. Artinya begini saudara, menurut kita itu remeh, tapi bagi orang itu sangat menakutkan. Ya. Nah kebanyakan saudara, ya orang trauma dengan hal seperti ini ya. Banyak manusia trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang keempat saudara,
ada 10% manusia. Yang keempat, 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya. Ya, jadi ada orang kan dengan COVID dia takut sampai dia nggak keluar-keluar. Mau kemana takut? Apa-apa takut, saudara. Kenapa? Takut dengan penyakit yang berbahaya. Ya. Jadi ada 10%. Yang kelima, perhatikan baik di sini, hanya 8% saja manusia yang bebas dari rasa takut. Ya. Jadi ada 8% manusia di bumi ini yang bebas dari rasa takut. Ini saudara menurut survei poll yang ada. Saya berdoa supaya kita yang ada pada siang hari ini masuk di 8% ini. Benar ya? Bisa lambaikan tangan ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita orang-orang yang bebas dari rasa takut. Dari wajah-wajah saudara saya bisa lihat saudara orang yang tidak takut ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lihat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 40. Di situ Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Dia katakan apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Jadi di sini saudara perhatikan, saya nggak akan banyak menguraikannya, saudara. Tapi di sini kita ambil langsung, ya, bahwa Yesus menyamakan ketakutan itu dengan ketidakpercayaan. Jadi ketika kita tidak percaya, ya kita takut. Ya. Jadi gampang jangan begini, saudara. Kalau kita takut berarti kita tidak percaya. Kalau saudara takut menghadapi tahun 2022, berarti saudara tidak percaya akan Tuhan. Ya. Jangan juga begini, oh saya nggak takut sama COVID ya. Saya percaya kuasa Tuhan sehingga dia kemana-mana tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah itu tidak boleh juga saudara ya. Jadi kita tidak takut tapi tetap kita juga berjaga-jaga ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41, mengapa manusia mengalami ketakutan? Mengapa manusia mengalami ketakutan? Yang pertama adalah karena kurang atau tidak percaya. Ya. Karena kurang atau tidak percaya. Jadi kurang percaya dan tidak percaya itu hampir sama. Dia pasti akan mengalami ketakutan. Yang kedua, ya, merasa mampu dan tidak bisa melakukan sendiri. Merasa mampu dan bisa melakukan sendiri ya. Jadi itu yang kedua, merasa karena dia mampu dan dia bisa melakukan. Ada banyak orang kan waktu COVID kemarin, mereka udah saya di rumah aja, ya saya bisa, saya mampu dan segala macam. Ada satu titik dia mengalami ketakutan. Di saat itu saudara penyakitnya mungkin kambuh dan akhirnya lewat juga saudara. Karena mereka tahu bahwa bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, sudah punya banyak pengalaman. Sehingga dia merasa mampu untuk melakukan sendiri. Kita ingat Lucifer dia pernah jatuh karena kesombongan. Makanya jangan kita membanggakan diri kita. Jangan merasa kita mampu. Oh saya bisa, oh saya kaya, saya banyak uang. Ya, berapa banyak kita lihat orang yang banyak uang pun tidak bisa saudara. Menghadapi situasi pandemi saudara. Tetapi saya mau katakan pada siang hari ini banggalah. Karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi mengapa manusia mengalami ketakutan? 3 hal dalam Markus pasal yang keempat. Adalah yang pertama karena kurang atau tidak percaya. Dan yang kedua merasa mampu dan bisa melakukannya sendiri. Dan yang ketiga tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita ingat pada waktu murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sedang berlayar. Dan pada waktu itu angin ribut datang. Ya, Yesus mereka biarkan tertidur. Artinya bahwa dalam kehidupan mereka tidak melibatkan Tuhan. Akhirnya mereka mulai takut. Ya, siang hari ini adakah di antara kita yang tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pribadi kita sendiri? Mari kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat ya. Kata pertama tadi dalam tema kita jangan takut ya. Kenapa Yesus katakan ini saudara? Kehidupan dan permasalahan sering membuat kita takut. Dan yang kedua Tuhan Yesus yang berkata jangan takut. Banyak kali kita takut menghadapi masalah ya. Kita menghadapi pekerjaan, tantangan tentang hidup, masa depan dan sebagainya. Kita ingat ketika bangsa Israel mereka hendak memasuki tanah Kanaan, maka di situ diutuslah 12 pengintai. Namun
kabar yang dibawa oleh 10 pengintai selain Yosua dan Kaleb membuat Israel menjadi takut. Ya. Dan merasa seperti belalang dibandingkan dengan penduduk Kanaan yang seperti raksasa dan bilangan 13. Nah, apakah kita juga takut menghadapi kehidupan ini? Yairus pun takut, itu manusia. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus pada waktu itu, jangan takut. Ya. Tuhan Yesus memberikan jaminan. Kalau yang memberikan jaminan itu manusia, ya wajar kita takut. Ya. Kalau Pak Riki yang bilang sama saya, Pak Ekel, enggak usah takut, jangan takut. Saya masih ragu-ragu. Ya. Atau Ibu Ruslija bilang, Pak Ekel tidak usah takut. Saya masih ragu-ragu. Kenapa? Mereka manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus yang katakan jangan takut, ya kita jangan takut, saudara. Ya. Terus selanjutnya dikatakan apa? Percaya saja. Ya. Percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak meragukan kemampuan. Jadi ketika kita percaya, kita tidak meragukan kemampuan Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, berarti saudara meragukan kemampuan Tuhan. Ya, memang kita sudah lihat dalam cerita Yairus, ya, ada kondisi kehidupan yang tanpa pengharapan, di mana anaknya Yairus sakit. Dia apalagi ketika ada berita dia sudah mati, dia pikir tidak ada pengharapan. Tapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tidak pernah sia-sia ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Percaya saja. Ya. Cuma percaya doang, saudara. Ya. Jadi jangan kita tambah-tambah. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam menjalani hidup ini, marilah kita selalu mengingat perkataan Tuhan. Jangan takut, percaya saja sebab Dia yang sanggup mengusir ketakutan kita dan bertindak untuk menyatakan mujizat bagi kita orang yang percaya. Ya. Mungkin engkau lihat isi dompet saudara kosong, melihat ATM, ya, handphone kita minta maaf, pulsa Anda habis, ke ATM, maaf saldo Anda habis. Banyak yang minta maaf saudara ya. Tapi percaya saja firman Tuhan katakan. Hari-hari ini kita lihat bahwa kalau kita bisa mencermati kan pandemi COVID ini, melatih banyak hal dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, saya banyak kali melihat ya orang yang tadinya dia sibuk dengan pekerjaannya, ketika pekerjaannya harus ya mengalami masalah, baru dia ingat Tuhan. Memang kita kecenderungan manusia seperti itu. Ya, kalau kita sudah nggak kuat, kalau kita nggak mampu secara manusia, mulai kita datang sama Tuhan. Tapi bolehlah ya karena masih cari Tuhan. Tapi saya mau katakan siang hari ini, mari kita selalu ada di dalam Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan karena waktu kita terbatas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau lebih banyak ketakutan dan kekhawatiran, itu tandanya iman kita sedang bermasalah. Artinya kondisi kerohanian kita sedang dalam keadaan kurang sehat. Ya, berarti kurang sehat kerohanian kita. Sebab itu, marilah kita memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jika ingin mengalahkan rasa takut. Jangan terus-menerus melihat masalahmu. Tetapi apa? Lihatlah Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari masalah kita. Ini saya akan baca ini yang terakhir. Apa yang harus dilakukan untuk kita bisa menang dari ketakutan? Yang pertama, saudara kalau saudara perhatikan. Dari saudara pertama kenal Tuhan sampai hari ini. Pesan-pesan firman Tuhan rasanya itu-itu aja. Kenapa selalu itu terus yang datang? Karena mungkin kita belum melakukan sehingga datang terus firman Tuhan itu. Yang pertama kita lihat memandang hanya kepada Tuhan. Ya, hidup dalam pujian penyembahan dan ucapan syukur. Ya, saya banyak kali melihat saudara bagaimana ketika kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam ucapan syukur, kita selalu diberikan kekuatan menghadapi hari-hari di depan. Ya, hanya dengan kita memuji menyembah Tuhan. Memang kelihatannya kok gampang banget ya. Tapi saudara gampang tapi susah orang untuk lakukan. Yang kedua, membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan selalu hanya itu. Baca, dengar, dan lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Yang keempat, hidup takut akan Tuhan. Saudara, doa dengan iman akan menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja. Mendatangkan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Dan Amsal 28 ayat 14a katakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Nah saudara, bagian terakhir dari firman Tuhan ini, Oswald Chambers mengatakan dalam buku Kata-kata Bijak, ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut pada yang lain.
When you fear God, you fear nothing else. Artinya saudara, selama kita takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah takut pada hal yang lain. Termasuk kesulitan, ya, masalah keluarga, masalah pekerjaan, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita takut Tuhan. Makanya saudara, coba saudara ganti dengan nama saudara. Ketika safe call takut akan Tuhan, safe call tidak takut pada yang lain. Kalau engkau masih takut pada hal yang lain, gampang saja berarti saudara tidak takut akan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau kita juga melihat atau mendeklarasikan ini dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata begini saudara. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Biar ini ada di dalam hati kita. Di masa-masa ini katakan dalam hatimu. Baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dan ini ayat yang paling sering. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siang hari ini mari kita jadikan firman Tuhan ini pegangan dalam kehidupan kita. Jangan takut, percaya saja. Memang hari-hari ini banyak orang jadi pinter cari uang, benar nggak? Di masa sulit ini banyak sekali ada yang bilang, Pak Pendeta, wah, saya bersyukur banyak sekali orang ini jadi rajin cari uang. Memang gampang saudara. Musim begini gampang cari uang, benar nggak? Benar ya? Gampang cari uangnya gampang, cuma nemunya yang susah. Benar ya? Cari orang semua cari uang, di mana-mana cari uang. Tapi sayang sekali nemunya yang susah. Ya, ada juga yang bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan sekarang istri saya sudah pinter cari uang katanya. Ah, iya. Gampang sekali dia menemukan uang. Artinya begini saudara, ketika suaminya pergi, istrinya cari uangnya di dalam rumah. Dia pentil menemukannya, suaminya taruh di dompet, taruh di bawah bantal, ya, taruh di bawah sepatu, sudah dia ketemu saudara. Ya. Memang saudara ada yang seperti ini. Tapi saya percaya siang hari ini kita tahu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan memerdekakan kita di masa-masa sulit ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga karena Engkau baik bagi kami. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan kami percaya firman yang kami dengar siang hari ini akan kami lakukan. Akan kami lakukan dalam hidup kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami tidak pernah takut menghadapi hari-hari ke depan. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah memberkati kami siang hari ini dengan firman Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesanggupan untuk menghadapi hari ke depan. Kami ucap syukur Tuhan, berkat yang Tuhan berikan, khususnya kepada keluarga besar juga ASN, Pemprov DKI dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden dan para menteri serta jajarannya. Kami berdoa Tuhan biar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Seturut kehendak Tuhan, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gubernur dan jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta. Khususnya para tenaga medis agar dapat melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan para ASN Pemprov DKI ataupun keluarga yang terkonfirmasi COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Kami berdoa biarlah kesembuhan Engkau kerjakan, Engkau nyatakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan dan pengharapan ASN Pemprov DKI serta warga DKI Jakarta Tuhan. Tetap Engkau berikan mereka kekuatan, tetap Engkau berikan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan. Mereka juga yang berulang tahun perkawinan dalam minggu ini Tuhan, Engkau juga tetap memberkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya kami semua sudah diberkati siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sebentar kami akan menerima berkat anugerah dari Engkau Tuhan.
kasih Allah Bapa, kasih kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dan dengarkan doa yang kami naikkan seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih atas renungan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sefkel. Selanjutnya kami akan membacakan warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Pemprov DKI Jakarta hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Sefkel Gerungan MTH atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Liturgos Bapak Roy Gunawan, pemusik Bapak Bobby Bailan. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Bindro Kristen Katolik, Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Untuk minggu depan, tanggal 10 Desember 2021, yang menjadi petugas ibadah dari Bindro Kristen Katolik, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk kepentingan administrasi, diharapkan bagi pengurus wilayah yang akan mengusulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo, agar menghubungi Ibu Nova di nomor HP 0812 8769 399 atau Ibu Putri di 0813 1935 8557 dan akan dijadwalkan sesuai giliran wilayah masing-masing. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Karena waktu masih cukup, kami mohon dari Liturgos untuk membawakan satu buah lagu. Persilahkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan pujian Sobat yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dengan kasih saya mengundang Bapak Ibu sekalian bersama-sama bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ada satu
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Haleluya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Riki untuk kita foto bersama. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bapak Pendeta Sefkel, Saudara Roy Gunawan, Saudara Bobby, kemudian ada juga Bapak Bibisono dan Mbak Putri yang ikut juga terlibat, dan Bapak Ibu semua, mohon izin seperti biasa saya ambil foto. Ini saya lihat ada 3 slide. Saya mohon izin mulai dari slide pertama dulu. Slide pertama mohon izin 1, 2, 3. Baik, kemudian mohon izin slide kedua. Saya ambil fotonya 1, 2, 3. Baik, kemudian slide ketiga. Mohon izin, saya ambil fotonya 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Ibu semua fotonya sudah saya dokumentasikan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima Silakan, kasih Mbak Pak Putri. Riki, Pak Lubis, Terima Bapak kasih. Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan Salam berkati sehat, salam kuat, salam ya. semangat. Selamat Amin. menyambut Natal ya. Selamat menyambut Ya. Natal semuanya. Nanti kita Selamat pikirkan menyambut acaranya Natal. ya. Kita Amin. sehat masuk 2022. Terima kasih, Salam Pak Amin, sukses. amin. Amin, amin, Terus amin. Lija. Amin, amin. Ya, Terima kasih Pak Riki. ya Bu. Oke, Amin. terima Dewi, kasih terima kasih. semuanya ya. Makasih Pak Pendeta. Amin. Dan Pak Pendeta, Ya, terima keren Pak kasih. Pendeta. ya, kita tutup Terima kasih, ya. Pak Lubis. Pak Pendeta, keren. Siap. Putri, silakan ditutup. Horas, Oras, oras. mulak tuh jabu doh. Silakan Mbak Putri ditutup. Oke, izin lihat Bapak Ibu lanjut berkegiatan ya. Ya, silakan bekerja. Silakan. Jangan lupa.